Yes, yes, yes. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Keke, selamat pagi Kak Jesaya. Selamat hari Minggu. Senang banget nih kembali lagi di IMPA Online hari Minggu tanggal 27 Desember. Nah Kak Keke, Kak Ipei mau mengucapkan selamat Natal untuk adik-adik dan kakak-kakak semua, juga mama, papa, dan oma-opa yang menonton ibadah ini. Senang banget Kak Keke bisa ketemu lagi nih di ibadah hari ini. Kak Keke gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan sehat. Oke, biar tambah semangat lagi nih Kak Ipei, kita mau ajak adik-adik untuk sedikit berolahraga. Iya ya, kita gerak-gerakin kepala kita, terus goyang-goyangin tangan sama kaki juga boleh ya Kak ya? Oke, 1, 2, 3, gerakin kepalanya, 1, 2, 3. Oke, gerakin tangannya, shake, 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 kakinya digerakin. Oke. Mudah-mudahan tambah semangat di rumah ya. Pastinya. Oke, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau bersaat teduh. Gimana sikap saat teduhnya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik masih berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pekat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi dan nyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah hari ini, KIP mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Kita nyanyi lagu Selamat Selamat Datang. Kita nyanyikan satu kali pakai gerakannya ya. Semangat! Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat, selamat Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Oke adik-adik, kita mau berdoa pembuka. Gimana sikap berdoanya? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan bisa mengikuti IMPA online. Bapa, kiranya kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Berkati IMPA online kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, KIP mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Pakai gerakan ya, adik-adik boleh berdiri lagi. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur, tapi sebelum itu yuk dipersiapkan Alkitabnya. Jika sudah disiapkan Alkitabnya, mari kita buka sama-sama dari Mazmur 81 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam. Cara bacanya, tulisan yang tercetak keluar dibaca oleh KKK, sedangkan tulisan yang tercetak ke dalam dibaca adik-adik bersama dengan KIP. Mari bermazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Demikian pembacaan Mazmur pada minggu ini. Nah adik-adik, untuk merespons Mazmur yang tadi sudah kita baca, kita nyanyi satu lagu, kita nyanyi Hai Dunia Gembiralah. Yang semangat nyanyinya pakai gerakannya ya. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita pisah kelas. Tapi sebelum itu, yuk kita simak pengumuman IMPA pada minggu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya.
Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita. Bantulah kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Berkati juga Kakak Dinda yang akan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Kakak Dinda akan bercerita dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Cerita tentang waktu Tuhan Yesus baru lahir, waktu masih bayi. Waktu itu di masa pemerintahan Raja Herodes itu raja yang jahat, tidak baik adik-adik. Dia tidak mau dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang masih bayi, Maria ibu Yesus, dan Yusuf ayah Yesus harus pergi ke Mesir. Namun suatu hari setelah Raja Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan datang ke Yusuf dan berkata supaya Yusuf, Maria, dan Yesus untuk kembali ke Israel. Dan mereka tinggal di kota yang bernama Nazaret. Apa adik-adik nama kotanya? Nazaret. Sekali lagi. Nazaret. Tuhan Yesus dari kecil sampai besar di kota Nazaret. Sampai-sampai Tuhan Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Sehingga genaplah firman Tuhan bahwa juru selamat itu adalah orang Nazaret. Nah, adik-adik, kalau tadi Tuhan Yesus lahirnya di kota Nazaret. Kalau Kakak Dinda lahirnya di kota Jakarta. Kalau adik-adik lahirnya di kota mana? Coba adik-adik tanya mama papanya, adik-adik lahir di kota mana? Adik-adik lahir di kota mana? Terus Kakak Dinda
lahir di Jakarta, tepatnya di rumah sakit. Adik-adik lahirnya tepatnya di mana? Di rumah sakit, atau di bidan, atau di rumah? Coba adik-adik tanya mama papanya, adik-adik lahirnya tepatnya di mana? Di mana adik-adik? Nah, adik-adik ada yang lahir di rumah sakit, bidan, atau di rumah kan? Adik-adik mau tahu nggak? Tuhan Yesus tepatnya lahirnya di mana? Di rumah sakit? Bukan. Mau tahu nggak? Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba. Nih gambarnya. Adik-adik pernah lihat kandang domba? Tempatnya kotor, bau. Tapi Tuhan Yesus lahir di situ. Maka dari itu, adik-adik harus percaya. Dimanapun adik-adik lahir, walaupun berbeda tempat, tetapi adik-adik semua tetap sama. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat saja lahirnya di kandang domba. Jadi, ingat selalu ya adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya kepada manusia. Tuhan menepati janjinya untuk menjaga Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Begitu pula dengan Yesus. Ia menepati janjinya kepada adik-adik semua. Yesus juga mau mengajarkan bahwa Natal itu tidak harus selalu yang baru-baru, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Natal itu kesederhanaan dan rendah hati. Jadi, adik-adik tidak perlu baju yang bagus-bagus, mainan yang banyak-banyak, atau mainan yang mahal-mahal. Karena Natal itu kesederhanaan dan rendah hati. Natal itu berarti memberikan sukacita kepada semua orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah adik-adik, sudah Natal ya. Kak Vina mengucapkan selamat Natal buat adik-adik semua. Kiranya Natal ini membawa kita tetap sukacita, membawa kita tetap damai sejahtera kepada orang lain. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Vina mengajak adik-adik untuk berdoa. Gimana adik-adik? Jika berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapa. Tuhan Yesus sudah berkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman itu menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Minggu ini kita akan membaca Alkitab terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kak Vina ulangin ya adik-adik. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Adik-adik dengerin Kak Vina baca ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel,
Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik-adik, pembacaan kita tadi bercerita tentang kelahiran Yesus. Pada saat Yesus lahir di masa pemerintahan Raja Herodes. Adik-adik tahu nggak Raja Herodes itu siapa? Raja Herodes itu adalah raja yang tidak baik. Dia berniat akan membunuh Yesus. Namun, malaikat Tuhan nampak kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria dan berkata kepada mereka agar mereka pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, setelah itu Raja Herodes meninggal. Malaikat pun kembali kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria dan berkata kepada mereka agar mereka pergi ke Israel. Mereka pun tinggal di kota yang bernama Nazaret. Nah, adik-adik, di kota Nazaret Tuhan Yesus lahir. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus lahir di kandang domba loh. Karena pada saat itu tidak ada tempat yang kosong. Tuhan Yesus menghabiskan masa kecilnya sampai dewasa di kota Nazaret. Hingga akhirnya Yesus pun dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Nah, adik-adik, kalau tadi Tuhan Yesus lahir di kota Nazaret, kalau adik-adik lahir di kota mana? Pasti ada yang di Jakarta, di Ambon, di Medan, atau dimanapun itu. Tapi adik-adik harus percaya dimanapun adik-adik lahir, walaupun berbeda tempat, tetapi adik-adik semua tetap sama di mata Tuhan Yesus. Nah, Sang Juru Selamat aja lahirnya di kandang domba. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur ya. Adik-adik, melalui firman Tuhan tadi, pesan Natal buat adik-adik semua. Natal itu kesederhanaan bagi kita semua. Natal itu rendah hati bagi orang lain. Dan Natal itu memberikan sukacita kepada siapapun. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat buat adik-adik semua. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Natal ya. Kiranya damai sukacita Natal selalu bersama dengan kita semua ya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya,
Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi bercerita tentang kelahiran Yesus. Pada saat Yesus lahir di masa pemerintahan Raja Herodes, Raja Herodes berniat akan membunuh Yesus. Lalu nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, ayahnya Yesus, dan berkata agar Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir. Setelah Raja Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan berkata agar Yusuf, Maria, dan Yesus kembali ke Israel. Sesampainya di Israel, Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di kota yang bernama Nazaret. Yesus menghabiskan masa kanak-kanaknya sampai dewasa di kota Nazaret. Hingga akhirnya Yesus pun dikenal Yesus orang Nazaret. Supaya genaplah janji Tuhan, juru selamat itu akan disebut orang Nazaret. Adik-adik, cerita kelahiran Yesus juga ada loh di kitab Markus dan Yohanes. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi, Yesus lahir di kota Nazaret. Kalau adik-adik lahir di kota mana ya? Lalu adik-adik lahir di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di rumah sakit, di bidan, bahkan ada yang di rumah. Tapi adik-adik harus percaya, dimanapun adik-adik lahir, walaupun berbeda kota dan berbeda tempat, tetapi adik-adik semua tetap sama di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat saja lahir di kandang domba. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, pesan Natal yang dapat kita contoh adalah Tuhan pasti menepati janjinya kepada manusia. Pada saat Yesus lahir, Tuhan menepati janjinya untuk menjaga Yesus dan menjadikan Yesus Juru Selamat. Yesus pun seperti itu. Ia selalu menepati janjinya kepada adik-adik. Yesus juga mau mengajarkan bahwa Natal itu tidak selalu harus baru, tidak selalu harus yang bagus-bagus adik-adik. Natal itu penuh dengan kesederhanaan dan rendah hati. Pesan Natal adalah membagikan sukacita kepada semua orang. Jadi, saat Natal sampai sesudah Natal, adik-adik harus tetap sukacita ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Untuk itu, yuk kita membuat aktivitas yang berkaitan dengan Natal selama 3 minggu. Yaitu tanggal 13 Desember,
tanggal 20 Desember, dan tanggal 27 Desember. Yuk kita lihat aktivitas minggu ini. Adik-adik, minggu ini adalah aktivitas serial Natal kita yang terakhir. Nah, kita akan membuat kertas harapan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas apa saja yang berwarna putih yang masih kosong ya, yang ada di rumah adik-adik saja. Lalu ada gunting, alat tulis, pensil warna, dan alat untuk menghias. Nah, caranya gimana ya? Ikutin Kak Kesha, oke? Caranya, kertas putihnya kita lipat menjadi 4. Kita akan bagi menjadi 4. Lalu kita gunting. Nah, setelah itu kita tulis harapan kita ya adik-adik di kertas ini. Terserah adik-adik mau tulis pakai apa aja. Nah, Kak Kesha sudah tulis harapan kakak. Adik-adik sudah? Sekarang supaya lebih bagus lagi, kita hias yuk kertasnya. Adik-adik boleh hias pakai alat apa saja yang ada di rumah adik-adik. Misalnya di sini kakak punya glitter. Kakak akan hias. Atau pensil warna. Nah, sudah selesai. Gimana adik-adik, seru kan aktivitas kita? Demikianlah aktivitas hari ini. Nah adik-adik, ini dia kertas harapan Kak Kesha. Gimana adik-adik, seru kan aktivitas kita minggu ini? Demikianlah aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik, aktivitas yang sudah adik-adik buat, tolong disimpan ya. Minta bantuan papa dan mama untuk menyimpannya. Karena nantinya semua aktivitas yang sudah adik-adik lakukan selama 3 minggu ini akan dikumpulkan oleh kakak Layan. Supaya kakak Layan bisa mengumpulkannya, adik-adik bisa mengisi link Google Form yang ada di description box di bawah ini. Minta bantuan papa dan mama ya. Demikian aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya
apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19.
Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tadi kan kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang waktunya kita untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa syukur ini. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita akan segera selesai. Tapi sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Mari berdiri, kita pakai gerakan ya. Kasih banyak atas berkat dan
adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami mengucap syukur kehadirat Tuhan karena ibadah pada hari ini boleh selesai dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau mengingatkan untuk adik-adik tetap jaga kesehatan jika berpergian, tetap gunakan masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga tetap bersemangat dan bersukacita. Sampai jumpa di IMPA Online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.